masih ada nih KPM yang belum ngambil sampai batas akhir 14 hari sejak tanggal 20. Yaitu misalnya tanggal 5 belum bisa ambil. Dia bisa ambil tanggal 6 atau tanggal 7. Wah, gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube Husain Jaya. Kesempatan baik untuk mengulas tentang bantuan pangan non tunai. Kita akan ulas tentang KPM, regulasi yang baru, peraturan baru tentang BPNT, dan yang pasti beberapa poin penting dari POS. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya teman-teman semua untuk dukung channel ini ya. Dukung channel ini nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah repot-repot. Teman-teman tinggal klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan informasi terbaru, terupdate, teranyar dari channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan di-share di berbagai media, di grup FB ataupun di grup WA. Oke, siap, kita lanjut. Mari kita lanjut. Nah, bantuan pangan non tunai ada yang baru nih di tahun 2022. Ada pergantian penyalur, yaitu yang awalnya dari Bank Himbara sekarang berganti menjadi PT POS. Dan akan ada perubahan. Ada perubahan besar-besaran ya. Yang awalnya memakai KKS untuk transaksi dibelanjakan di e-warung, sekarang diberikan secara tunai. Dan masyarakat berhak dan untuk membelanjakan bantuannya dengan cerdas. Dulu saya pernah post tentang KPM cerdas ya, di sini ya, cek ya. Nah, KPM dituntut cerdas untuk membelanjakan bansosnya ini, karena POS menyalurkan bantuan pangan non tunai BPNT itu secara tunai ya. Jumlah KPM yang akan diberikan bansos oleh POS adalah 18,8 juta. 18,8 juta KPM. Banyak banget. Kalau PKH itu hanya 10 juta ya, jadi selisih 8,8 juta. Selanjutnya, bantuan akan diberikan sebesar Rp600.000. Rp600.000 dibayarkan 3 bulan sekali. Jadi per bulannya tetap ya Rp200.000. Rp200.000. Dan selanjutnya pembayaran dilakukan mulai tanggal 20. Nah, sempat kita update juga ini ya, jadwal distribusi penyaluran bansos BPNT oleh POS ya, ini ya, cek ya. Dan yang selanjutnya pembayaran dilakukan selama 14 hari. Jadi kalau tanggal 20 di start ya, start tanggal 20 itu kita launching, kalau tidak salah ya, ini videonya ya, kita launching videonya nih, itu berarti tanggal 5 Maret itu harus selesai. Nah, permasalahannya masih ada nih KPM yang belum ngambil sampai batas akhir 14 hari sejak tanggal 20. Yaitu misalnya tanggal 5 belum bisa ambil. Dia bisa ambil tanggal 6 atau tanggal 7. Wah, gimana ini? Informasi dari POS bisa diambil di pos kecamatan atau pos cabang ya, di alun-alun Jember kalau di sini ya. Kalau di masing-masing kecamatan itu ada pos ya. Jadi bisa diambil ya, jangan khawatir ya. Terus selanjutnya, mekanisme pembayaran dilakukan dengan 4 pola, yaitu komunitas,
kantor pos diantar ke tempat penerima dan warung atau toko. Nah, harapannya di toko kelontong agar kenapa? Agar perekonomian itu meningkat, perekonomian rakyat kecil itu meningkat. Nah, ini mungkin plusnya ya, masyarakat dikasih bantuan BPNT itu secara tunai agar bisa belanja di warung sekitarnya, warung terdekat ya. Nah, kita ulas tentang mekanisme pembayaran ini ya. Mekanisme pembayaran ini kita ulas. Yang pertama, nih ya. Yang pertama, penyerahan bantuan sembako. Yang pertama, pengambilan langsung oleh KPM di kantor pos atau tempat penyalur ya. Kalau misalnya di Jember itu ada yang di kantor pos, ada di balai desa ya. Itu yang pertama ya, di kantor pos atau di tempat penyalur. Yang kedua, pembayaran komunitas. Nah, pembayaran komunitas ini ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam pengenaran langsung ke alamat KPM. Nah, ini ya. Yang pertama, untuk KPM yang menerima langsung di rumah harus menunjukkan KTP elektronik, surat keterangan pengganti KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Nah, ini ya. Yang kedua, untuk KPM yang tidak dijumpai di rumah, maka bantuan sembako diserahkan kepada istri atau suami atau anak atau anggota keluarga yang tercatat dalam satu keluarga KPM. Ditunjukkan dengan apa? Dengan KK ya, tercatat di KK ya. Yang selanjutnya, untuk KPM yang diketahui meninggal, ini penting ya, meninggal. Jadi yang dapat bantuan itu meninggal. Maka dana bantuan program BPNT atau sembako ini diserahkan kepada istri atau suami atau anak dan atau anggota keluarga lainnya yang tercatat dalam keluarga KPM. Dibuktikan dengan KK itu ya, dengan menunjukkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, atau juga keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa atau lainnya ya, seperti nagari atau banjar ya. Yang selanjutnya D, apabila dalam penyaluran bantuan program sembako diketahui terdapat satu keluarga dan anggota keluarganya menerima lebih dari satu bantuan, maka hanya diberikan satu bantuan kepada keluarga tersebut ya. Kalau double dia dapat satu. Dan selanjutnya E, untuk KPM penyandang disabilitas atau lanjut usia tidak dapat mengambil bantuan sembako ataupun BPNT-nya secara langsung dan tidak memiliki keluarga, bantuan dapat diserahkan kepada wali dengan menunjukkan surat penunjukan sebagai wali yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti kelurahan desa. Dan selanjutnya yang F, untuk KPM yang diketahui meninggal dan tidak memiliki istri atau suami atau anak atau tidak memiliki anggota keluarga ya. Nah, gimana nih solusinya? Maka bantuan program sembako tidak diberikan dan akan dilaporkan kepada direktorat yang menangani bantuan ini sesuai dengan wilayah kerjanya. Ini ya. Dan selanjutnya, untuk KPM yang tidak dijumpai di rumah dan tidak ada juga istri atau suami ataupun anggota keluarga yang lain yang tercatat dalam kartu keluarga KPM tersebut, maka pos penyalur akan menitipkan surat pemberitahuan kepada KPM melalui RT, RW, Pak Kasun, Pak Kampung ya,
Dan yang selanjutnya surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud tadi, yang dititipkan kepada RT RW Pak Kampung ataupun Pak Kasun itu ya. Nah, memuat lokasi kantor pos, tanggal pengambilan bantuan sembako dan persyaratan dalam pengambilan ini. Jadi isinya itu tempat, kapan mau diambil, dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh KPM untuk ngambil bantuan itu. Yang selanjutnya RT RW yang sebagaimana yang disebut pada huruf H tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada KPM. Ini ya, ada beberapa poin penting di situ ya. Yang pertama, meninggal dunia tidak ditemukan. Jadi informasi ini sangat berguna bagi KPM. Jadi tidak ada lagi KPM yang bertanya, ini meninggal, ini masih ada satu kakak ya dengan yang bersangkutan yang meninggal, maka bantuan ini tetap bisa diberikan. Tidak ditemukan, tetap bisa diberikan. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir untuk tidak dapat menerima bantuan. Ada lagi yang bertanya kepada saya ya. Kepada saya tentang apa? Tentang saya kok belum dapat undangan. Apakah saya dicoret? Nah, saya belum dapat undangan dari desa. Apakah saya dicoret? Ini penting juga ya. Jadi kita terima, ini contohnya di Kabupaten Jember, kita terima data awal itu 101 KPM untuk diberikan secara tunai oleh pos. Nah, setelah pengaturan jadwal maka turun lagi data sejumlah 103.000. Jadi jumlah total untuk data KPM yang di Kabupaten Jember itu 204.000. Jadi kalau misalnya belum terima di undangan di tahap pertama ini, bisa saja nama ibu, nama KPM, nama bapak KPM ya masih tercantum di periode kedua ya, di data yang turun kedua ya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Jangan khawatir untuk tidak mendapatkan bantuan, tetap semangat dan gunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Oke, terima kasih banyak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.